Kisah Ibu Sambung episode 16. Camelia ingin beranjak keluar kamar untuk kembali menemani Chico dan Celine yang sedang menyiapkan buku pelajaran di kamar mereka. Baru saja Camelia ingin membuka pintu kamar, Chandra menahannya. Camelia mengerutkan kening melihat apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Apakah Chandra masih ingin berdebat dengannya? Ada apa lagi? Camelia menyilangkan lengan. Jadi, kamu sama sekali tidak merasa cemburu dengan kehadiran Kinanti? Chandra berdeham sebelum melanjutkan. Kupikir kamu merasa cemburu karena mulai menyukaiku. Camelia tertawa kecil. Kamu kepedean. Untuk apa aku menyukai om-om sepertimu? Apa katamu? Om-om. Hei Camelia, perbedaan usia kita hanya 8 tahun. Chandra merasa tak terima. Sebelum menikah denganku kan kamu seorang duda dengan 2 anak. Tetap saja om-om namanya. Camelia tak mau kalah. Chandra mengembuskan napas kesal. Oke, biarpun aku sudah om-om, aku tetap jadi pria yang menawan kan? Aku tak akan membahas soal ketampanan dan finansial. Tapi aku tetap bisa menjaga penampilan meskipun sudah berusia 35 tahun. Camelia tersenyum sinis. Terus kenapa? Aku wanita berpendidikan, bisa mencari uang dan juga bisa menjaga penampilan. Aku bisa saja mencari pria sepertimu yang masih lajang, kalau saja aku tidak dijodohkan denganmu. Mendengar perkataan istrinya, Chandra terdiam sejenak. Camelia ada benarnya. Wanita itu memiliki kualitas. Tentu banyak pria yang menginginkan kalau saja tidak menikah dengan Chandra. Seketika Chandra teringat staf tata usaha di sekolah Celine yang bernama Devan. Apakah pria itu juga pernah menyukai Camelia? Chandra kini merasa penasaran. Jadi menurutmu aku bukan pria menawan ya? Tanya Chandra ragu. Bagaimana ya? Camelia pura-pura sedang berpikir, lantas mengedikan bahu. Tanpa berkata lagi, Camelia bergegas memutar handle pintu. Ia menepis tangan Chandra yang ingin kembali menghalanginya. Kini Chandra hanya seorang diri di kamarnya. Ia kembali mengembuskan napas kasar karena masih merasa kesal. Cukup banyak wanita yang menyukainya, tapi kenapa Camelia justru bersikap begitu padanya? Apakah Camelia bersikap begitu hanya pura-pura atau memang Chandra tak menawan bagi sang istri? Masih di belakang pintu, Chandra bergeming. Ia sedang memikirkan bagaimana cara agar Camelia bisa melihat pesonanya sebagai seorang pria. Tak juga menemukan ide, akhirnya Chandra memilih untuk tidur. Besok akan ada rapat penting. Oke, kita tutup meeting siang ini. Chandra mengedarkan pandangannya sebentar kepada para peserta rapat, lalu menutup laptopnya. Kebahagiaan meliputi Chandra karena penjualan PT Sono Distributor meningkat sebanyak 25% bulan itu. Banyak barang produksi terbaru yang mereka distribusikan diiringi dengan semakin gencarnya promosi beberapa bulan belakangan. Dari ruang rapat, Chandra kembali ke ruangan kerjanya. Ia tercenung sejenak sambil bersandar di kursi, teringat akan sesuatu. Percakapannya dengan Camelia tadi malam. Sampai sekarang Chandra belum juga menemukan cara untuk membuat Camelia terpesona. Meskipun ini pernikahan keduanya, bukan berarti mudah baginya untuk menghadapi seorang wanita. Membingungkan sekali, gerutu Chandra seraya mulai membuka laptopnya lagi, kembali menyibukkan diri dengan pekerjaan. Hari beranjak. Begitu jam kerja usai, Chandra bergegas ke parkiran basement dan melajukan mobilnya malam itu. Ketika melewati pintu keluar gedung perusahaan, ia dikejutkan oleh seorang wanita yang menyetop mobilnya. Dengan cepat Chandra mengenali wanita itu. Ia mengerutkan kening melihat kehadiran Kinanti yang tiba-tiba saja ada di sana. Kinanti, sedang apa kamu di sini? Chandra menurunkan sedikit jendela mobilnya. Menunggu kamu lah, aku boleh ikut mobilmu kan? Kinanti tersenyum. Chandra tak langsung menjawab. Ia teringat akan pesan ibunya bahwa ia sebaiknya menghindari pertemuan dengan Kinanti berdua saja. Chandra menoleh ke arah pos security. Beberapa orang satpam tampak memperhatikan mereka. Mobil lain di belakang sudah menunggu mobilnya berjalan. Mau tak mau, Chandra mempersilahkan Kinanti masuk. Untuk apa kamu menemuiku hingga ke kantor? Tanya Chandra ketika mereka sudah berada di dalam mobil. Lalu aku harus menemuimu kemana lagi? Ke rumahmu tidak boleh sering-sering. Kalau bertemu di luar, kamu pasti sudah tidak mau lagi. Cuma alamat kantormu yang aku tahu. Jelas Kinanti.
Chandra menghela napas. Kita memang tidak seharusnya pergi berdua lagi, Kinanti. Iya, aku tahu. Aku kesini cuma minta tolong antarkan ke indekosku. Kebetulan aku lewat sekitar sini tadi. Sekalian saja aku ke kantormu, Kinanti berdalih. Kali ini Chandra tak menjawab, sedang tak ingin berdebat. Hanya kali ini saja ia mengantar Kinanti. Seterusnya ia akan coba menghindar. Sepanjang perjalanan mereka lebih banyak diam. Chandra sengaja menghindari obrolan dengan mantan istrinya tersebut. Apalagi Kinanti bilang bahwa indekosnya tak jauh dari sana. Mereka tak perlu banyak mengobrol. Chandra, di kantormu ada lowongan kerja? Kalau ada, aku mau kerja di kantormu. Suara Kinanti memecah keheningan. Saat ini tidak ada lowongan, kalaupun ada, tidak akan cocok untukmu. Kamu kan kuliah di jurusan seni, Kinanti. Chandra menjawab tanpa menoleh. Kamu kan bisa membiarkanku bekerja di posisi mana saja. Tidak bisa begitu, aku tidak mau nepotisme. Kinanti mengembuskan napas kesal mendengar jawaban Chandra. Namun, ia tak menuntut Chandra lagi ketika mantan suaminya itu mengatakan akan memberikan informasi jika ada lowongan pekerjaan yang sesuai untuknya di perusahaan lain. Selanjutnya mereka kembali saling tak bicara, sampai Chandra teringat akan sesuatu yang ingin ia tanyakan. Chandra berdeham, Kinanti, apakah dulu kamu menganggapku sebagai seorang pria yang menawan? Kalau ya, apa yang membuatmu berpikir begitu? Kenapa kamu bertanya begitu, Chandra? Kinanti mengelum senyum. Ia berpikir bahwa Chandra sedang mengenang masa lalu mereka. Jawab saja. Sampai sekarang pun kamu masih jadi pria menawan bagiku. Banyak hal yang membuatmu begitu. Kamu tampan, finansial bagus, dan tentu saja karena kamu punya semuanya yang diidamkan oleh para wanita. Wajah Kinanti bersemu merah saat mengatakannya. Benarkah begitu? Kalau memang begitu, kenapa Camelia tidak berpikir hal yang sama? Chandra tak bisa menjawab pertanyaan yang berkelebat di benaknya. Ia ingin mengajukan pertanyaan lagi pada Kinanti untuk mendapat ide. Chandra tak sadar bahwa pertanyaannya diartikan lain oleh sang mantan istri. Lalu, apa yang paling membuatmu terpesona padaku? Chandra menoleh sekilas sebelum kembali fokus menyetir. Chandra, sebenarnya kamu ingin membicarakan apa? Kinanti terlihat semakin salah tingkah. Chandra tak menyahut, menunggu Kinanti melanjutkan perkataannya. Tentu aku semakin terpesona padamu saat kita hanya berdua saja. Imbuk Kinanti lagi karena Chandra tak menyahutinya. Oh begitu ya, Chandra mengangguk-angguk. Setelah sampai di sebuah persimpangan, Chandra menghentikan mobilnya. Indekos Kinanti masih berbelok lagi ke jalan kecil di sebelah kiri. Namun Chandra tak ingin mengantar Kinanti hingga ke depan indekos untuk menghindari prasangka. Lagi pula, letak indekos Kinanti tak terlalu jauh lagi. Kinanti hanya tinggal berjalan kaki saja dari sana. Kenapa tidak sampai ke depan indekosku? Tanya Kinanti heran. Di sini saja, Kinanti. Oh ya, sebaiknya kita tidak usah pergi berdua lagi ya. Kamu ingat pesan ibu kemarin kan? Chandra meminta pengertian Kinanti. Kinanti memasang wajah cemberut lantas turun dari mobil dengan membanting pintu. Chandra sebenarnya tak tega pada mantan istrinya itu, tetapi ia harus tetap mengambil sikap. Setelah memastikan Kinanti baik-baik saja, Chandra kembali melajukan mobilnya. Sejurus kemudian, pikiran Chandra kembali melayang pada Camelia. Sekarang aku tahu bagaimana caranya membuat Camelia terpesona. Chandra tersenyum.